Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan selain jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang suatu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Aldi termasuk salah satu mantu pengasuh pondok pesantren di daerah Purwokerto menyikapi polemik mengenai Jatman terkait bagaimana legalitas suatu badan otonom di bawah legalitas induk daripada di mana Banom itu di bawah naungan suatu induk organisasi, dalam hal ini Jatman di bawah PBNU. Terkait dengan pencantolan legalitas inilah, maka Gus Adi menyampaikan beberapa hal bagaimana legalitas suatu banon yang dicantolkan. Ada legalitas yang lain maka gugur demi hukum karena sudah dari awal masuk dalam legalitas induk organisasi termasuk PBNU. Terang benderang telah disampaikan, maka penyantolan sebuah induk organisasi oleh suatu banom yang notabene ingin memisahkan diri inilah, maka legalitas suatu banon gugur dan bahkan yang mencantolkan ini bisa diperkarakan lewat jalur hukum, termasuk halnya penyantolan nasab, penyantolan nama-nama makom yang dilakukan oleh oknum atau kelompok yang notabene sudah memberi keresahan masyarakat luas, bisa diperkarakan, bisa ditindak secara hukum. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Gus Aldi menyampaikan hal tersebut lewat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf yang kali hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan terungkapnya adanya temuan bahwa di dalam tubuh Jatman itu ada dua legal standing. Ada dua legal standing. Yang pertama adalah legal standing dari Deslid Person nomor 9 tahun 1930 milik PBNU, yang ini oleh surat edaran Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang ditandatangani oleh Pak Sudarmo nomor 450.7/1003/Polhum tentang penjelasan organisasi Nahdlatul Ulama sebagai badan hukum, yang menyatakan bahwa Badan Nahdlatul Ulama telah mendapatkan legalitas badan hukum dari pemerintah melalui Government Deslid semenjak 6 Februari 1960 sebagaimana tercatat dalam Deslid Person nomor 9 tahun 1930. Artinya bahwa badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama itu tidak perlu mendaftarkan ulang legalitasnya dalam fasilitasi pemerintah sesuai dengan undang-undang. Nah, kemudian ini yang aturan yang pertama. Yang kedua adalah Akte Notaris Sodikun nomor 7 tanggal 29 tahun 2019 di Surabaya yang menyebutkan bahwa Jatman berdasarkan keputusan Menkumham RI nomor AHU 7241.AH.01.07 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian ahli Thoriqoh Al-Muqtabaroh An-Nabiyah tanggal 17 Juli 2019 dengan menghadapnya Muhammad Lutfi bin Yahya dan Mas Budi. Artinya di tubuh Jatman ada dua legal standing. Pertama miliknya PBNU, yang kedua miliknya Lutfi bin Yahya dan Mas Budi. Nah, permasalahan adalah ketika dua hal ini terjadi, kemudian terungkap, masyarakat gelisah dan resah dan gerah. Ini saya lihat dari beberapa komentar sebelumnya juga banyak yang menyampaikan aspirasi, saya kan untuk pimpinan PBNU, kemudian Jatman, kemudian terutama pemerintah untuk bisa menyoroti aspirasi yang ada di akar rumput sebagai dasar pertimbangan dan bukti kegelisahan yang sedang terjadi. Sahabat-sahabat sekalian, patut diketahui bahwa suatu badan hukum itu tidak hal yang sederhana gitu ya. Terkait adanya dua versi ini, ta'arudul dalalah ini harus dipahami bahwa di dalam hukum Indonesia ini ada yang disebut dengan affirmatis and probere.
yaitu orang yang mengiyakan atau orang yang mengakui ini harus membuktikan. Yang kedua, affirmanti non neganti incumbit probatio, atau pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan, bukan bagi yang menyangkal. Bagi kita adalah kullu mutain mumtahan, orang yang mengaku harus membuktikan, atau orang yang mengaku harus siap diuji. Nah, permasalahan seperti kasus pengakuan sebagai habaib nanti akan saya bahas di sesi berikutnya, bahwa sebetulnya orang ketika mengaku sesuatu dan dia mengeksploitasi pengakuannya dalam bentuk finansial atau apa kepentingan pribadi, ini bisa dipidana dengan hukuman 4 tahun penjara maksimal dan denda 500 juta. Tapi nanti kita akan bedah secara legal standing atau secara legal formal bagaimana ketentuannya. Tapi pada saat ini saya ingin menjelaskan bagaimana peluang PBNU untuk melakukan tindak lanjut. Dari dua dasar tadi, yaitu Basilitrah Persen nomor 9 tahun 1930 PBNU dan Akta Notaris Sodikun nomor 7 tanggal 29 tahun 2019 yang ditandai dengan keputusan Menkumham RI ini terjadi dua jurisprudensi atau dua dasar hukum. Maka kalau berdasarkan putusan jurisprudensi dari Mahkamah Agung, banyak sekali ketika terjadi ta'arud dalalah atau dua badan hukum atau dua surat kepemilikan usul lainnya ditentukan, misalnya jurisprudensi nomor 976 K garis miring PDT Perdata garis miring 2015 bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari dua bukti hak yang bersifat otentik, maka berlakulah kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum. Ini banyak sekali jurisprudensi seperti ini menyatakan bahwa ketika ada dua sertifikat hak, maka yang lebih kuat adalah yang pertama. Maka sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, saudara sekalian, kita nggak usah khawatir sebenarnya kalau dari segi legal standing. Dan kalau dalam sudut fikih, sebetulnya hal ini, ta'arud ini kita tahu ya, ketika ta'arud terjadi biasanya ada dua dalil, ada dua dasar hukum. Yang keduanya memiliki martabat yang sama, artinya di sini yang Menkumham. Kemudian keduanya berbeda, artinya berbeda pihak. Kemudian berkenaan dengan suatu masalah yang sama. Yang terakhir menghendaki hukum yang sama dalam suatu waktu. Ini ta'arud adilah di dalam fikih. Maka sebetulnya solusinya, sekali lagi kalau dalam sudut pandang fikih ya, itu ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah jam'u wa taufik, menghimpun dan mengkompromikan. Bisa tidak PBNU mengkompromikan dengan Bapak Lutfi bin Yahya. Yang kedua ada tarjih, dipilih atau mengunggulkan salah satu hak milik. Yang ketiga nasah, dihapus salah satu perizinan tadi ini. Ini dari kaidah fikih ya, setidaknya kita ada di dalam kaidah fikih itu yutahammalul dararul khasu bitafdil dararil 'am. Kemudaratan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemudaratan yang lebih umum. Artinya ketika jatman ini tidak dikelola konfliknya dengan baik, maka ini akan melebar. Buktinya apa? Buktinya satu, hari ini banyak sekali beberapa gejala sosial di kalangan Nahdiyin yang saya kira ini terus menjadi bola salju. Ahu milik Jatman Lutfi Masyudi ini sebenarnya sudah dari beberapa ketentuan di atas tadi, ini sudah cacat hukum. Maka status pencakupan Jatman ini sudah otomatis batal demi hukum. Namun demikian ini harus dilakukan tindakan hukum oleh PBNU. Sebab kalau dibiarkan tentu tidak akan selesai gitu. Tindakan hukumnya tentu melakukan gugatan untuk pencabutan ahul milik Lutfi bin Yahya dan Masyudi tadi. Prinsipnya orang-orang seperti kami, saya dan beberapa komentator mungkin di video sebelumnya atau di video ini adalah orang yang saya yakin sangat mencintai NU. Saya yakin apapun itu. Dan kita selama ini beberapa pihak melihat gejala yang ada, beberapa isu yang berkembang, ini sudah menahan diri dari proses kampanye, pilkada, sampai kemarin dari surat Jatman yang diterbitkan, yang diedarkan terkait dengan pelarangan atau pelarangan begitu ya untuk menghadiri undangan PBNU, yaitu sampai pelantikan definitif. Ini merupakan, menurut saya pribadi, ini bisa patut diduga merupakan suatu tindakan sistematis, masif dan terstruktur.
Gimana caranya mereka itu menguasai variabel spiritual baik di tubuh yang banom langsung seperti Jatman maupun di grassroots di subbanom seperti mohon maaf seumpama ini ya waktu diduga yaitu Rijalul Ansor misalnya. Hari ini kan kebanyakan dari kalangan mereka yang ini kemudian mempengaruhi secara psikologis generasi muda atau kader-kader NU. Dan yang baru ditemukan kemarin yang sebetulnya nanti akan kita bahas di sesi yang lain secara sudut pandang legal standing atau legal formal adalah lazisnu. Ya apalagi mohon maaf sepengetahuan saya dari media mainstream penunjukan ketua lazisnu itu semata-mata kalau tidak salah dari Tribun itu semata-mata karena beliaunya itu adalah Zuriatul Rasul. Artinya ya ini tentu menyakitkan hati bagi mereka yang telah berkader, berproses secara berjenjang di lazisnu. Atau setidaknya ya orang-orang yang para profesional lah yaitu mengelola dana atau sumber pendanaan finansial di Nahdlatul Ulama melalui lazisnu tadi. Karena asetnya tidak sedikit di se-Indonesia akumulasinya. Artinya spiritual dan finansial ketika sudah dikuasai oleh orang-orang seperti itu ya wantai sangat. Nah, sikap geram ini kemudian kalau menurut saya melahirkan sikap geram karena sudah lamban gitu ya, lamban kemudian tidak ada tindakan, pendiaman sampai kemarin ada terjadi penganiayaan di Kerawang pun terhadap kiai loh ya, semata-mata di tengah-tengah terungkapnya nasabah alwi ini gitu. Ini tidak ada tindakan yang signifikan yang progresif begitu. Tidak ada tindakan. Masyarakat geram sampai kemudian kita tahu lahirlah Laskar Sabilillah Indonesia atau LSI itu yang fokus kepada penjagaan kiai-kiai yang kampung gitu. Fokus kepada penjagaan situs-situs yang selama ini dibaalwikan. Yang seharusnya ini sudah selesai di Les Bumi ya, harusnya selesai di Les Bumi penjagaan atas aset NU ini baik makam kemudian dan lain sebagainya. Yang hari ini kita cenderung lebih yamanisasi ketika ada acara-acara besar istrinya sholawatan dalam tanda kutip. Ini pun patut diduga sebagai bentuk eksploitasi terhadap warga Nahdlatul Ulama. Kemudian sikap kecewa ini karena kelambanan ini yang saya baca ini memunculkan inisiasi muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama. Ini pun masih on the track, artinya inisiasi ini on the track, tapi sekali lagi rawan untuk ditunggangi pihak yang kemarin baru saja diancam duel oleh sayap gempurnya NU yaitu Ansor maupun Banser maupun Tagar Nusa peristiwa Bali kalian tahu sendiri. Nah ini rawan sekali ditunggangi, saling menunggangi gitu. Maksud saya ya jangan begitu gitu loh, jangan begitu. Cobalah di level elit itu dimusyawarahkan begitu. Ini sangat rawan sekali ketika disibukkan dengan hal-hal yang menurut saya tidak, tetapi kelambanan tadi mau tidak mau akan memunculkan inisiasi muktamar luar biasa meskipun ini adalah on the track, masih ada peluang untuk itu dan itu diatur di ADART. Yang saya sayangkan lagi dari tadi karena ketidakmampuan memunculkan Laskar Sabilillah, kemudian kelambanan memunculkan inisiasi muktamar luar biasa. Yang ketiga saya juga membaca dari beberapa status adanya pengunduran diri dari anggota Jatman. Ya tolonglah ya, tolong. Jatman itu kalian yang bisa membesarkan, yang salah itu pucuk pimpinannya. Jangan mengundurkan diri, ini bukan sikap satria. Jatman itu dibangunkan oleh suara kalian di musyawarah, di muktamar. Kalau kalian mundur, siapa yang mengurusi? Apa? Mau buat Jatman tandingan, Jatman ribon, mau buat Jatman perjuangan? Kita nggak begitu caranya. Kita nggak begitu. Kita bukan. Kalau memang itu mau dilakukan, kayak Khalwani Berjan yang pertama kali melakukan. Kalau memang kecewa dengan Jatman, buat Jatman tandingan, nggak begitu caranya. Ingat nilai historisnya. Kecewa NU buat NU garis lurus. Buat kecewa dengan Jatman buat Jatman perjuangan misalnya. Gak gitu. Jadi tolonglah jangan begitu. Jangan bersikaplah satria. Rawat itu Jatman karena bagaimanapun ini bagian dari kita begitu ya. Nah, jangan mohon maaf ini ya. Kalau saya salah ya maaf ya. Jangan kabur lah kalau lagi ada masalah. Nanti kalau keadaan nyaman baru nimbrung, nggak gitu sikap kita. Kita di kader di BAT bukan begitu. Kita di bawah BAT semuanya. Nah, mendirikan Jatman origin misalnya ya gitu ya, sebagaimana judul ini ya, Jatman yang asli gitu ya. Ini
bukan sebuah solusi secara administrasi maupun harokah. Ya. Terlebih Jatman Lutfi ini merupakan hasil cangkokan dari yang asli, gitu ya. Jadi dari hasil memang ada ART dari NU, dan ini patut diduga merupakan langkah gosok dari AHU yang ada. Tapi percayalah, dari beberapa ketentuan Geslit, kemudian ketentuan yang ada, pembangkangan yang ada di Surabaya, ini bisa menjadi dasar. Kita harus percaya kepada PBNU, kepada Kiai Yahya. Meskipun ada rasa tidak puas, kelambanan, kita percaya NU ini organisasi besar. Kalau masalahnya kecil, aneh. Ada organisasi besar, masalahnya kok kecil, itu aneh. Tetapi bukan berarti masalah yang seperti ini harus kita saling lepas tangan, keluar dari Jatman, kemudian keluar dari NU. Itu bukan tindakan, menurut saya bukan sebuah pilihan. NU itu adalah bahtera di tengah samudera yang sangat ganas ini, di tengah perpolitikan yang luar biasa, di tengah kondisi dunia, ekonomi dunia luar biasa. NU-nya harapan. NU itu bahtera. Inilah satu-satunya bahtera keselamatan. Jangan sekali-kali jangan berpikir sekali-kali untuk melompat dari bahtera, karena satu-satunya perahu keselamatan ya bahtera ini, gitu loh. Tolong. Nah, jadi jika kita bukan kepada Ki Khalwani misalnya, berkhutbah mencari panutan, kemudian beruswah menjadikan beliau itu sebagai panutan yang tidak lantas membuat Jatman ribon atau membuat Jatman perjuangan, kepada siapa lagi kita menyontoh? Tolong sahabat-sahabat sekalian, ya ide ya boleh, tapi jangan sampai keluar dari NU. Kalau muktamar itu masih legal lah, masih on the track, dan itu saya yakin ketika PBNU melakukan tindakan seperti kemarin di Surabaya, itu tindakan loh, walaupun lambat, yang namanya gede, besar, geraknya ya lambat aja. Kalau mau kecil ya kamu gerak di ranting saja coba, itu juga susah kok, apalagi yang sebesar ini. Jadi intinya tetap jangan lompat dari bahtera ini. Nah itu sahabat-sahabat sekalian, jadi beberapa nalar hukum yang bisa kita lakukan, bahwa sekali lagi saya simpulkan, Geslit Rahpersen nomor 9 tahun 1930 PBNU ini jauh lebih kuat daripada AHU yang baru terbit 5 tahun belakangan. Dan patut diduga AHU yang diterbitkan ini juga dalam rangka terkait dengan terkait dengan masalah finansial yang lebih mungkin dianggap lebih ringkas, lebih tidak, kalau melalui PBNU kan mungkin ini ya berjenjang gitu. Jadi saya tidak tahu motifnya apa, tapi satu, masalah Jatman ini PR besar, dan ini resiko yang besar jika tidak dikelola dengan baik konfliknya. Yang kedua adalah sekali lagi masyarakat masih memandang dengan penuh perhatian terhadap Nazisme. Saya harap ini juga bisa diselesaikan. Satu abad NU, kita sedang mengalami sebuah perubahan besar, dan saya yakin, saya percaya kita semua bisa menjadi rujukan bagi dunia untuk mengelola umat Rasulullah SAW. Sekali lagi mohon dukungannya, tetap ikuti, kita lihat perkembangan ba'alwisasi ini dalam sudut pandang legal, dalam sudut pandang hukum. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.